Juventus disebut kena prank MU terkait transfer Paul Pogba. Luigi Maifredi baru-baru ini melontarkan kritikan kepada Juventus terkait keputusan mereka mendatangkan Paul Pogba di musim panas kemarin. Ia menilai nyonya tua kena prank dari MU dalam transfer itu. Di musim panas kemarin, Paul Pogba resmi mengakhiri masa baktinya di Manchester United. Ia menolak tawaran perpanjangan kontrak setan merah dan pergi sebagai free agent. Ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, namun pemain timnas Prancis itu memilih kembali ke Italia untuk membela Juventus. Namun sayang, hingga saat ini Pogba belum turun di laga kompetitif bersama si nyonya tua. Ia mengalami cedera berkepanjangan bersama Juventus. Kepada Tutto Mercato Web, Maifredi mengkritik keputusan mereka mendatangkan Pogba di musim panas kemarin. Ia menilai Juventus seharusnya curiga mengapa Manchester United dengan mudahnya melepaskan sang gelandang ke Turin. Kita lihat kemarin, Manchester United memberikan Pogba dengan mudah ke Juventus. Dan itu hanya terjadi karena mereka tahu sesuatu terkait cedera Pogba, keluh Maifredi. Menurut Maifredi, ketidakcermatan Juventus dalam transfer pemain kini harus dibayar mahal oleh si nyonya tua. Ia menilai saat ini performa Juventus jauh dari kata memuaskan. Dan itu disebabkan karena tim asal Turin itu tidak cermat dalam membeli pemain. Jika kita melihat lebih dekat, performa buruk Juventus di musim ini disebabkan karena pemain mereka begitu buruk di bursa transfer. Mereka harus terima kenyataan itu, imbuhnya. Pogba sendiri seharusnya comeback dalam waktu dekat ini di skuad Juventus, namun sayangnya ia kembali mengalami cedera. Alhasil, ia dipastikan harus absen membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022 nanti. Juventus versus PSG, Lionel Messi jadi momok menakutkan saat terakhir berkunjung ke Juventus Stadium. Mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, sukses mencetak 1 gol serta 1 assist saat terakhir kali berkunjung ke markas Juventus di Juventus Stadium. Kenangan manis Lionel Messi di kandang Juventus tersebut terjadi di penyisihan grup Liga Champions musim 2020-2021. Kala itu, Lionel Messi melewati ke Turin ketika masih memperkuat klub raksasa asal dahulunya, Barcelona. La Pulga lebih dulu membersihkan hasil kepada menit ke-14 untuk gol yang dicetak oleh Ousmane Dembele. Pada penghujung laga, tepatnya menit ke-90+1, giliran Lionel Messi yang mencatatkan namanya di papan skor. Lionel Messi mencetak golnya melalui titik putih setelah Ansu Fati dilanggar oleh pemain Juventus di kotak penalti. Messi yang maju sebagai eksekutor pun tidak menyia-nyiakan peluang untuk mencetak gol. Berkat catatan 1 gol dan 1 assist Messi tersebut, Barcelona pun membawa pulang 3 poin penuh dari kandang Juventus. Blaugrana berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0 atas tuan rumah si nyonya tua. Mega bintang kelahiran Rosario, Argentina, itu memang tampil ciamik dalam kunjungan terakhirnya ke Juventus Stadium. Dilansir bolaskor.com dari WhoScored, Messi sanggup mendominasi beberapa statistik. Messi tercatat sanggup melepaskan 4 tembakan terbanyak, 110 sentuhan bola terbanyak, dan 7 gocekan terbanyak. Tidak hanya itu saja, dia juga mampu membuat 5 umpan kunci terbanyak dan 3 umpan silang terbanyak. Messi kini akan kembali berkunjung ke markas kebesaran Juventus bersama klub berbeda, yakni Paris Saint-Germain. Ya, PSG dijadwalkan bakal bentrok dengan Juventus pada match pamungkas grup H Liga Champions 2022-2023. Duel akbar tersebut segera dilangsungkan di Juventus Stadium pada Rabu 2 November 2022 atau Kamis pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil pada laga tersebut sejatinya tidak akan berpengaruh terhadap Les Parisiens. Pasalnya, Messi dan kawan-kawan sudah mengepas 1 tiket ke-16 besar Liga Champions musim 2022-2023. Hanya saja, mereka memiliki posisi juara grup H lantaran perolehan poin mereka dengan Benfica sama-sama 11 poin. Sementara di sisi lain, Juventus dipastikan tidak bisa melangkah lebih jauh dari pagelaran Liga Champions musim ini. Duel melawan PSG pun menjadi pertarungan Juventus untuk mengamankan posisi 3 besar di klasemen grup H. Andai bisa duduk di tangga ketiga, Juventus bisa turut berpartisipasi di ajang playoff Liga Eropa musim ini.
125 tahun Juve. Selamat ulang tahun, Juventus. Ini adalah legenda yang telah menjadi warisan. Ini adalah dorongan dari masa lalu ke masa depan. Suatu kebanggaan bila melihat kembali keberhasilannya dicapai selama bertahun-tahun. Dan sekarang kami hanya bisa menatap ke depan untuk tujuan-tujuan berikutnya. Ini adalah semangat yang menyatukan generasi dan kami tidak akan berhenti melakukannya. Ini adalah keinginan untuk memecahkan rekor-rekor baru, pertama di lapangan dan kemudian di semua bidang usaha. Ini adalah satu kata Latin untuk pemuda. Hari ini Juventus berusia 125 tahun. Suatu hari di mana kita semua, orang-orang Juventus, melihat ke belakang untuk menghidupkan kembali emosi bahwa peristiwa bisa di lapangan mampu memberikan kita semua hadiah spesial. Dan kemudian kita mengalihkan pandangan kita ke masa depan, karena itulah yang menanti kita. Sebuah masa depan yang ingin kita terus bangun bersama hari demi hari. Masa depannya tidak akan diragukan lagi setelah mengukir sejarah yang sudah kita lalui, dan hal tersebut menjadi satu bagian darinya. Masa depan adalah pilihan dan tantangan, modernitas dan tradisi, tetapi juga inovasi dan kelanjutan. Jadi, mari luangkan waktu sejenak untuk mempelajari frasa paling indah dalam sejarah kita. Frasa yang mengarahkan ingatan kita kepada para pemain, selebrasi, kegembiraan, dan momen-momen sulit. Kata-kata yang menginspirasi kita untuk melihat ke depan, seperti yang selalu kita lakukan.